Assalamualaikum Sobat Sains. Di video kali ini kita akan membahas penggunaan rumus kalor untuk menaikkan suhu dan rumus kalor untuk merubah wujud benda. Untuk menaikkan suhu kita menggunakan rumus Q sama dengan mc delta T, sedangkan untuk mengubah wujud kita menggunakan rumus Qm kali L. Di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa penggunaan kedua rumus ini tidaklah sama. Kita harus tahu kapan menggunakan Qmc delta T dan kapan menggunakan Qml. Apabila kita mendapati soal yang berbentuk grafik, grafiknya biasanya hubungan antara kalor terhadap suhu benda. Pemberian kalor di sumbu X dengan satuan Joule, kemudian efeknya terhadap kenaikan suhu benda dengan satuan derajat Celcius. Sebagai contoh, apabila kita memanaskan air dengan suhu mula-mula 26 derajat hingga mencapai titik didihnya atau titik uapnya, yakni 100 derajat Celcius, kemudian terus dipanaskan hingga air berubah wujud menjadi uap. Nah, di sini ditemukan penggunaan rumus kalor yang berbeda, yakni pada saat menaikkan suhu air dan pada saat peleburan. Disitulah perbedaan penggunaan Qmc delta T dan penggunaan Qml. Kurva serong menunjukkan adanya perubahan suhu saat air dipanaskan. Ketika diberikan kalor, air akan mengalami perubahan suhu dari awalnya 26 derajat hingga menuju 100 derajat Celcius. Delta T merupakan simbol dari perubahan suhu. Kita dapat menghitung delta T dengan mengurangkan T2 terhadap T1, yakni kalau di gambar ini 100 derajat Celcius dikurangi 26 derajat Celcius. Hasilnya adalah 74 derajat Celcius. Jadi ditekankan sekali lagi buat teman-teman, penggunaan Qmc delta T itu digunakan pada saat benda yang diberikan kalor mengalami kenaikan suhu. Lalu penggunaan Qml itu digunakan pada saat benda mengalami suhu konstan dan kalor digunakan untuk merubah wujudnya. Pada kondisi air, saat suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius atau merupakan titik uapnya, air akan merubah wujudnya menjadi uap. Ada penulisan yang salah, kalau untuk air yang benar itu kalor uap, bukan kalor lebur. Ayo coba kita simak contoh berikut ini. Kita lihat soal nomor 1. Di situ diketahui massa air 2 kg dan kenaikan suhunya sudah tercatat sebanyak 50 derajat Celcius. Dengan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin, berapakah kalor yang diperlukan? Yang pertama kita tuliskan massa 2 kg. Lalu perubahan suhu, simbolnya delta T, sudah tercatat 50 derajat Celcius. Dan kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram. Kemudian, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 2 kg air tersebut? Kita bisa langsung menggunakan rumus Qmc delta T dan memasukkan komponen-komponen yang diketahui. M-nya massa 2 kg, C-nya kalor jenis air 4200 dan delta T perubahan suhu 50. Hal yang penting dalam fisika, kita harus memastikan bahwa satuan-satuan dari komponen yang digunakan itu sama. Dalam artian, apabila massanya kilogram, kalor jenisnya juga harus dalam satuan per kilogram. Apabila perubahan suhunya derajat Celcius, satuan dari kalor jenisnya juga harus dalam derajat Celcius. Di soal tadi diketahui per Kelvin. Nah, untuk per Kelvin itu sama dengan satuannya per derajat Celcius. Kemudian tinggal kita kalikan dari komponen-komponennya sehingga didapatkan nilai
420.000 Joule. Nah, ini merupakan kalor yang dibutuhkan 2 kg air untuk suhunya sebesar 50 derajat Celcius. Perlu dicatat juga di sini suhunya itu sudah mengalami kenaikan 50 derajat Celcius. Jadi bukan lagi suhu awal, bukan juga suhu akhir, tapi sudah merupakan kenaikan suhunya. Kita lihat contoh soal ini ujian nasional IPA tahun 2015. Ada sebuah proses mencair dari es menjadi air. Waktu keadaan es itu suhunya masih minus 5 derajat Celcius. Kemudian pada saat mencair dia suhunya berubah dan naik ke 10 derajat. Oke, di sini teman-teman perlu lebih teliti lagi karena di sini ada dua fase keadaan, yakni pada saat dia menjadi es dan saat menjadi air. Di sini kita perlu jeli penggunaan massa, kalor jenis. Nah, di sini kalor jenis kita menggunakan kalor jenis es dan kalor jenis air. Jadi kita harus tahu proses mana yang masih berupa es dan proses mana yang yang sudah menjadi air. Langsung ke pertanyaan di soal. Yang ditanyakan itu proses dari P hingga R. Jadi P, Q, R. Pada intinya kita tidak perlu menghitung kalor yang dibutuhkan hingga proses S, cukup PQR saja. Ayo coba kita bahas soal ini. Yang pertama itu kita menghitung kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari minus 5 hingga 0 derajat. Di situ disebutkan ada proses PQ. Jadi kita menggunakan rumus QMC delta T untuk menaikkan suhu dari P ke Q. Massa esnya 1 kg dengan kalor jenisnya. Nah, di sini kalor jenis yang digunakan itu kalor jenis es karena dia kenaikan suhu dari masih dalam bentuk esnya, yakni 2100 Joule per kilogram. Dan kenaikan suhunya 5 derajat, sehingga didapatkan hasil kalor yang digunakan dari proses P ke Q adalah 10.500 Joule. Kemudian proses kedua dari Q ke R itu merupakan perubahan wujud dari es menjadi air, sehingga digunakan kalor lebur, kalor untuk perubahan wujud. Nah, di sini kita menggunakan massanya tetap 1 kg karena massanya tidak berubah. Dan digunakan L itu kalor lebur es, yakni 336.000, sehingga didapatkan hasil 336.000 Joule. Itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari es menjadi air. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan kalor dari P ke R. PQR itu kalor dari QR ditambah kalor PQ. Hasilnya 336.000 ditambah 10.500 dan didapatkan angka 346.500 Joule. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan dari proses P menuju proses R, yakni proses kenaikan suhu es dan proses peleburan es jadi air. Untuk lebih jelasnya, coba kita review lagi grafik yang ada di soal. Itu ada grafik kenaikan suhu dan suhu konstan dengan keterangan huruf proses P, Q, dan R. Kemudian suhu awalnya itu minus 5 derajat Celcius. Nah, di bawah 0 derajat itu bentuk dari air itu berubah menjadi es. Jadi dari suhu minus 5 ke 0 derajat itu masih dalam keadaan es. Kemudian pada proses Q ke R itu merupakan perubahan wujud es menjadi air atau proses teman harus mengkritisi kapan penggunaan QMC delta T dan kapan penggunaan QML. Pada proses menaikkan suhu 2100 itu merupakan kalor jenis es
Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang 5 derajat itu merupakan kenaikan suhu dari es minus 5 hingga mencapai 0 derajat Celcius. Atau kita bisa tuliskan delta T sama dengan 0 kurangi minus 5 hingga mendapatkan hasil 5 derajat Celcius. Kemudian pada proses peleburan, langsung penggunaan kalor lebur es, karena yang melebur itu merupakan es yang berubah menjadi air, atau kita biasa menyebutnya proses mencair.